berapa untuk menambah hikmatnya acara Pesami pada malam puncak itu. Namun ketika para peserta itu lagi berjalan berkeliling, ada satu peserta yang tiba-tiba berhenti. Kakinya seperti nggak bisa digerakkan. Dia berusaha menarik-narik kakinya sambil membungkuk, tapi tidak bisa digerakkan oleh peserta tadi. Dan ketika itu setelah dia berusaha menggerakkan kakinya itu, namun tidak berhasil, dia jatuh terduduk. Dan kemudian menjerit histeris seperti orang kesurupan. Dan itu diikuti oleh beberapa peserta lainnya. Yang menurut Mbak Pika tadi mungkin sekitar ada 10 orang lah yang akhirnya menjadi kesurupan. Dan itu menjadi kesurupan massal. Dan suasana menjadi kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dilimpahkan rezeki yang melimpah dan dimudahkan semua urusan dan usahanya. Amin amin rabbal alamin. Sebelum masuk ke dalam cerita, saya dari channel Goril menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas terjadinya musibah erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat. Kepada para korban meninggal, kami doakan semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Kepada keluarga korban, kami doakan semoga diberi ketabahan dan kesabaran atas terjadinya musibah dan ujian ini. Amin amin rabbal alamin. Kali ini ada satu cerita dari Mas Fajar yang berada di Jawa Tengah, tepatnya di Solo Baru. Mas Fajar ini menceritakan tentang kejadian yang pernah menimpa istri beliau, kita sebut saja Mbak Pika, di mana Mbak Pika pada masa tahun 2010 itu masih duduk di SMP di kelas 1 di semester 2. Mbak Pika ini sekolah di SMP yang tidak begitu terkenal, namun masih baik kredibilitasnya. Dan SMP Mbak Pika ini berada di kota kabupaten ya. Jadi pada satu ketika sekolah Mbak Pika ini menjadwalkan sebuah acara Pesami, yaitu perkemahan Sabtu Minggu, yang mana nantinya lokasi perkemahan tersebut diadakan atau ditempatkan di sekitar 20 km ke arah pinggiran kota Semarang. Singkat ceritanya, pada hari Jumat sekitar ba'da zuhur atau jam 2 siang, para peserta berkumpul di sekolah dan kemudian diberi arahan oleh para pembina untuk bagaimana nanti bersikap di tempat perkemahan, yaitu menjaga sikap, menjaga kelakuan, menjaga perkataan, supaya agar tidak terjadi sesuatu apapun nanti ketika berlangsungnya acara Pesami. Setelah arahan selesai, maka para peserta Pesami yang berjumlah sekitar 100 orang lebih itu menaiki kendaraan, yaitu berupa truk terbuka yang berjumlah 4 unit. Setelah para peserta semua naik ke atas truk, termasuk para pembinanya, itu mereka berjalan menuju ke arah lokasi ya, yang tadi sepanjang sejauh sekitar 20 km ke arah pinggiran kota. Nah, di perjalanan para peserta sangat gembira ya. Mereka melakukan kegembiraannya dengan bersorak-sorak, bernyanyi, bertepuk tangan pramuka yang kita dulu juga waktu sekolah ya, mungkin kawan-kawan masih ingat ya bagaimana tepuk pramuka itu ya kan. Mereka melakukan kegembiraannya dengan rasa bahagia dengan bersorak-sorak tersebut, hingga tak terasa perjalanan itu sampailah
mereka di titik persimpangan di mana lokasi itu berada. Kemudian pada simpang tersebut kendaraan membelokkan ke kanan, berbelok ke kanan, dan kemudian melanjutkan perjalanan sepanjang 4 km lagi ke dalam, melalui jalan pedesaan yang dimana kiri kanannya itu ya ada juga rumah-rumah penduduk yang mungkin rumah tempat tinggal para pekerja kebun tersebut. Dan juga di sebelah-sebelah rumah tersebut, di depan rumah tersebut, di kiri jalan, di kanan jalan itu ya adalah pohon-pohon rambung ya, namanya itu perkebunan rambung. Jadi titik lokasi yang akan dijadikan perkemahan itu adalah sebuah perkebunan rambung. Tidak berapa lama, pada jam 4 sore, kira-kira ba'da asar gitu ya, mereka sampailah di titik lokasi yang mana berupa sebuah lapangan terbuka di tengah pohon-pohon rambung. Kendaraan pun berhenti dan para peserta semua turun menuju ke tengah lapangan yang telah ditentukannya. Termasuk para pembina mengarahkan di mana harus diletakkan barang-barang yang itu berupa perlengkapan perkemahan seperti tongkat-tongkat, tenda, perlengkapan masak, tas-tas para peserta itu diletakkan di tengah lapangan, dan para peserta persami semua diarahkan untuk berkumpul di tengah lapangan. Setelah semua berkumpul, maka diadakanlah upacara pembukaan persami. Nah, di pembukaan itu kembali diarahkan oleh para pembina, diingatkanlah para murid-murid dan para peserta semua untuk menjaga tingkah laku, menjaga perkataan, menjaga keramah tamahan kepada penduduk, menjaga lingkungan, keasrian lingkungan, dan tidak meninggalkan sampah. Setelah selesai, upacara dibubarkan. Nah, para penggalang, para petugas pembuat tenda mendirikan tenda yang nantinya disusun di sekitar pinggir lapangan. Pinggir lapangan kira-kira mungkin ada sekitar 13 tendaan atau berapa gitu ya, karena pesertanya itu ada 100 lebih ditambah pembina, dan jika dibagi 10-10 siswa, setiap tendanya mungkin itu ada ya 13 tenda lah gitu. Nah, sebagian lain mencari kayu bakar yang mana nantinya untuk memasak, untuk membuat api unggun. Namanya persami ya, itu identik dengan api unggun ya kan. Nanti di mana di acara itu akan diadakan pentas seni. Pentas seni untuk menampilkan bakat daripada para peserta persami. Jadi Mbak Pika pada waktu itu setelah mereka menyusun barang-barang di tenda masing-masing ya, mereka keluar melihat-lihat situasi, menikmati alam sekitarnya yang masih asri, yang masih hijau bersih, segar udaranya. Mereka sangat senang dengan itu. Nah, ada satu titik lokasi yang menjadi pusat perhatian Mbak Pika pada saat itu, yaitu adanya sebuah bangunan kayu yang besar, juga tinggi, itu seperti gudang mungkin ya. Nah, ada satu bangunan lagi di depan gudang itu yang memang menjadi titik perhatian yang sangat menarik perhatian Mbak Pika pada waktu itu. Termasuk juga kawan-kawan yang lain kan. Mereka melihat bangunan itu aneh itu, karena begini, itu bangunan terbuat dari batu ya, permanen istilahnya. Itu di bawah kolongnya itu ada kuburan. Jadi bangunan itu berbentuk panggung, dan di bawahnya itu, tepat di bawah panggung bangunan itu ada kuburan. Itu ada beberapa, nggak satu. Dan bangunan itu panjang, besar. Namun memang terawat rapi gitu. Nah, pemandangan ini membuat Mbak Pika dan teman-temannya yang lain itu merasa aneh, juga merasa serem gitu. Mereka bertanya-tanya dalam hati, sebetulnya ini bangunan apa? Kok bangunan di bawahnya ada kuburan kan gitu. Dan kuburan itu dilengkapi dengan kijing. Kijing itu ya adalah kawan-kawan ya, kalau di Sumatera namanya cungkup, yaitu sebuah
sebuah bangunan, sebuah kuburan yang atasnya diberi atap gitu ya, atap yang bentuk P gini. Itu biasanya kalau di tempat terbuka, bangunan itu dibuat untuk menahan hujan dan panas untuk si kuburan tadi. Itu lumrah. Tapi ini menjadi aneh karena bangunan itu di bawah, kuburan itu di bawah bangunan permanen tadi. Dan itu tetap diberi kencing juga atau cungkup gitu kan. Itu menjadi aneh kan. Tapi ya Mbak Pika berpikir itu ya udah mungkin tradisi daerah sini kan itu. Jadi dia tidak menghiraukan itu, walaupun sedikit ada rasa penasaran kenapa, mengapa gitu, dan ada juga rasa seram di hatinya. Namun semua itu kalah oleh rasa kegembiraan yang ada pada suasana saat itu. Jadi pas sholat maghrib atau pada waktu azan maghrib tiba, itu para murid-murid, para siswa dan para pembina itu yang beragama Islam itu melakukan sholat berjamaah di tengah lapangan, yaitu berarti itu berada di antara tenda-tenda tengah lapangan, dan itu kesananya itulah tadi bangunan tadi. Jadi mereka melakukan tengah lapangan ini. Nah, setelah selesai sholat maghrib, mereka mengadakan makan bersama dan kemudian diperintahkan untuk beristirahat. Setelah beristirahat, semua murid-murid ya ada yang mengisi waktunya dengan berbincang-bincang dengan kawan satu tenda, ada juga yang langsung tidur karena kelelahan di perjalanan. Ya perjalanan cukup jauh juga ya kan, 20 km ditambah 4 km berarti 24 km kan. Dan itu karena berada di tempat posisi truk terbuka, otomatis mereka berdiri selama sekian jam, jadi itu menimbulkan kelelahan gitu. Sehingga para murid sebagian itu ada yang langsung tidur. Namun bagi mahasiswa yang belum ngantuk atau masih ingin menghibur diri, ya ada juga yang bermain musik itu kan, bernyanyi diiringi gitar. Nah, di tengah kegembiraan itu, di tengah suasana yang hangat itu, Mbak Pika ini mendengar satu jeritan di sebelah tendanya kan itu. Dan ternyata suara jeritan itu adalah berasal dari sebuah tenda yang ambruk. Entah kenapa tenda itu bisa ambruk menurut Mbak Pika, padahal gak ada angin yang bertiup terlalu kencang pada saat itu. Dan kejadian itu diikuti dengan meletusnya bola lampu yang ada di depan setiap tenda. Jadi pada waktu pembangunan tenda tadi ya, kawan-kawan itu setiap di depan tenda diberi penerangan berupa bola lampu yang aliran listrik itu disuplai oleh sebuah genset. Nah itu bola lampu yang dipasang tadi itu dengan beruntun tes itu pecah satu persatu kawan-kawan. Nah suasana menjadi gelap gulita. Suasana gelap gulita tadi ditambah jeritan dari penghuni tenda yang ambruk tadi itu menjadikan suasana menjadi mencekam. Jadi Mbak Pika pada saat itu merasa sangat ketakutan karena terbayang kembali oleh Mbak Pika di mana tadi sore dia itu melihat kuburan ada di bawah kolong itu, bawah kolong bangunan tersebut. Nah, para pembina dengan cepat mengatasi keadaannya, semua peserta itu ditenangkan, kemudian bola-bola lampu tadi diganti kembali dengan yang baru dan genset dihidupkan kembali sehingga suasana menjadi kembali terang benderang. Nah, kemudian tenda ambruk tadi kemudian didirikan lagi oleh para petugas pendiri tenda. Itu tepat kejadian itu sekitar jam 10 malam ya. Jadi setelah keadaan tenang, para pembina menginstruksikan supaya peserta segera tidur dan jangan ada lagi yang melakukan kegiatan apapun termasuk ya bersenang-senang bernyanyi tadi ya kan, dan tidak boleh keluar tanpa izin untuk menjaga situasi supaya tetap kondusif. Namun Mbak Pika tetap nggak bisa tidur ya. Dengan beberapa kawannya di tenda
yang masih belum tidur juga, mereka berbisik-bisik ya, supaya jangan terdengar riuh atau ribut. Mereka berbisik menceritakan keadaan itu, bagaimana sebetulnya kejadian ini, kenapa gitu kan. Tapi akhirnya rasa kantuk menyerang juga, sehingga mereka pun tertidur juga lah. Nah, setelah pada waktu subuh mereka dibangunkan oleh para pembina, diingatkan bahwasanya mereka akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi para peserta berkumpul di tengah lapangan dan kemudian sholat subuh berjamaah dilaksanakan. Setelah sholat subuh, para peserta melanjutkan kegiatan lainnya. Ada yang tetap beristirahat, ya petugas masak melakukan tugasnya, memasak untuk sarapan para peserta persami. Itu dilaksanakan ya per tenda ya, per grup. Jadi nggak seperti dapur umum kawan-kawannya. Itu setiap grup ditetapkan ada satu petugas untuk memasaknya. Nah, setelah sarapan mereka diberi waktu untuk istirahat, karena setelah itu akan diadakan upacara kegiatan pencari jejak. Singkat ceritanya, tepat jam 7 pagi, para peserta pun dikumpulkan di tengah lapangan, diberi arahan oleh para pembina bagaimana nanti melakukan pencari jejak itu. Yaitu harus berhati-hati, harus waspada, karena namanya hutan ya, ada juga binatang-binatang ya seperti ular dan lain-lainnya. Jadi mereka pun setelah diberi arahan, mereka pun berangkatlah dengan bawa peralatan yang diperlukan seperti tongkat, tali, yang mana nanti diperlukan ketika ada teman-teman yang terperosok itu ditarik dengan tali. Kemudian juga parang ya kan dibawa juga, pisau. Biasanya pemegang parang itu berada di depan itu untuk membersihkan jalan yang daripada apa-apa yang menghalangi di jalan yang akan dilewati. Sementara itu di perkemahan itu tinggal beberapa orang yang tugas untuk memasak. Jadi kebetulan Mbak Pika itu kebagian sebagai petugas masak. Jadi beliau nggak ikut ada rombongan pencari jejak yang menuju ke arah hutan. Sebelum waktu masak datang, ya mereka pun ya di antara beberapa kelompok tadi ya, karena setiap kelompok itu satu ditinggal untuk petugas masak. Jadi ada 10 tenda, ada berapa orang lah, 10 orang lebih lah ya, yang tinggal di area perkemahan. Mereka pun berkumpul, bercerita ya, mengisi waktu hingga sampainya waktu memasak dilakukan. Tepat jam 12 lewat, itu para pencari jejak sudah kembali. Dan mereka pun mengadakan makan bersama di setiap kelompoknya. Nah, setelah makan bersama selesai, para pembina memberitahukan bahwasanya dari Ba'da Zuhur hingga asar itu nanti waktu bebas. Bebas artinya tidak ada kegiatan yang dijadwalkan dilaksanakan. Jadi para peserta boleh berjalan-jalan di sekitar tempat, melihat situasi, atau membeli jajanan ya, karena saat itu sudah pada berdatangan juga para bakul-bakul ya, orang-orang yang berjualan itu di sekeliling lapangan tempat persami berada. Ada yang menjual pecel, ada yang jual gorengan, ada yang jual es ya kan, macam-macam lah. Jadi Mbak Pika pun dengan beberapa kawannya berjalanlah mengitari daerah tersebut. Mereka ada yang membeli gorengan ya, Mbak Pika itu beli pecel katanya. Namun ketika membeli pecel itu ada satu keanehan ya yang terjadi, yaitu adanya seorang yang memberitahu kepada Mbak Pika dan kawannya bahwasanya mereka itu jangan sampai datang ke arah, dia menunjuk sebuah arah ya, itu ya, semak-semak. Jadi Mbak Pika dan kawannya kan penasaran kenapa kan itu kan. Kenapa Bu? Nggak boleh merono. Kenapa Bu orang balik ke sana? Ya wis manut ae Nduk. Ya udah ikut aja Nduk. Sementing ojo rono, men ojo terjadi apa-apa. Yang penting jangan ke sana supaya nggak terjadi apa-apa. Jadi Mbak Pika dan kawan-kawannya pun ya udahlah, memang mungkin itu larangan yang biasa ada di sini, nggak boleh ke daerah itu. Mereka nggak bertanya lebih lanjut lagi. Mereka pun berjalan kembali ke tenda untuk menikmati apa yang mereka
jajanan yang mereka beli tadi. Gitu. Nah saat mereka menikmati depan tenda itu, Mbak Pika dan beberapa kawannya itu ya kan, itu mereka didatangi oleh seorang nenek-nenek. Nenek itu menyapa mereka dengan ramah ya kan. Cik apa Duk? Lagi apa Duk? Lagi istirahat Bo, lagi istirahat Mbah gitu kan. Jadi mereka berbincang ini. Kemudian setelah mau pergi, meninggalkan tempat itu, nenek itu memberikan 2 buah bunga kepada 2 orang temannya Mbak Pika. Yang satu bunga kantil, yang satu lagi bunga mawar berwarna merah. Jadi teman Mbak Pika yang 2 tadi pun menerima, ya itu mungkin dianggapnya itu adalah suatu suatu tanda persahabatan atau suatu kehormatan dari penduduk setempat lah, mereka menerima bunga itu tanpa ada rasa curiga apapun itu. Nah setelah pada asar mereka melakukan latihan upacara api unggunnya. Jadi ditaruhlah di depan, di tengah lapangan itu kayu ditumpuk, namun belum dibakar. Karena bakarnya di malam itu kan, di acara puncak itu, acara api unggun di malam minggu, tepat jam 12 malam. Jadi saat itu hanya ditumpuk aja, mereka pun menyapa berkeliling di sekitar, mengitari kayu yang ada tadi itu. Latihan pun digelar bagaimana menurut arahan para pembina. Yang nantinya akan baca puisi, maka dia melatih puisinya. Bagi grup yang nanti akan mementaskan seni tari, mereka pun melatih tariannya agar nanti pada saat acara puncak, apa yang mereka tampilkan akan menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Setelah beberapa saat menjadi latihan, dirasa cukup, maka latihan pun dibubarkan. Para murid-murid mulailah menuju ke arah tenda, bersiap-siap, bersih-bersih, yang nantinya akan menjalani sholat maghrib berjamaah. Nah dalam hal ini ketika Mbak Pika dan beberapa kawannya itu berjalan menuju ke arah tenda, ada satu kawannya ya, yang kita sebut saja namanya Rina ya. Jadi Rina ini tiba-tiba berhenti dari langkahnya, dan kemudian matanya itu menatap ke arah semak-semak yang tadinya waktu mereka jajan sore-sore jajan pecel itu, yang diberitahu oleh penjual pecel tadi bahwasanya mereka jangan ke sana. Karena itu daerah yang katakanlah terlarang gitu ya, rawan, wingit. Jadi mata si Rina itu menatap ke arah sana. Kemudian kepalanya itu bergerak seperti mengikuti orang berjalan. Jadi kepalanya bergerak dari titik semak-semak itu, bergerak perlahan menoleh ke arah kanan, dan kemudian berhenti pada titik di mana tepat beradanya bangunan panggung yang di bawahnya ada kuburan ini. Nah di situ dia terpaku, matanya agak melebar, kemudian kepala itu menengadah ke atas seperti mengikuti gerakan yang berjalan atau bergerak dari bawah ke atas. Kemudian setelah itu dia berteriak, menjerit, lari ke arah tenda. Nah melihat ini, Mbak Pika dan kawannya itu kan mengejar si Rina tadi masuk ke dalam tenda. Nah sampai di tenda mereka melihat si Rina itu lagi terengah-engah seperti orang ketakutan. Mbak Pika ini bertanya, "Ini ngopo cah? Ini ngopo cah? Ada apa gitu." Namun si Rina tadi tetap belum bisa menjawab karena masih terengah-engah. Kemudian salah satu teman Mbak Pika itu memberikan minum lah. "Ayo minum dulu, tenangkan, tarik napas. Nah setelah si Rina tadi dalam keadaan tenang, Mbak Pika tanya, "Ada apa?" "Tadi aku melihat ada sosok yang berada di depan semak-semak yang tadi sore kita dilarang ke sana. Itu ada sosok perempuan, anak perempuan, itu berjalan ke arah kuburan yang berada di bawah kolong bangunan tadi itu, dan di situ dia berdiri menatapku, dan kemudian tiba-tiba tubuhnya perlahan tuh menjadi membesar, meninggi sampai tingginya itu 2 kali lipat bangunan yang ada kuburan di kolongnya itu," kata Serina, "dan tubuhnya itu penuh bulu. Karena itulah aku tadi menjerit." Nah setelah itu beberapa orang teman Mbak Pika tadi yang memanggil pembina ya untuk menangani ini, untuk istilahnya menetralisirlah keadaan. Setelah tenang, kemudian mereka melanjutkan ya kegiatan. Namun si Rina tadi karena kondisi mentalnya belum pulih total, dia tidak diizinkan itu mengikuti acara puncak, yaitu acara api unggun di Persami pada malam minggu itu. Singkat ceritanya, digelarlah acara puncak
api unggun dibakar, dihidupkan, kemudian para anggota Persami seluruhnya itu mengelilingi api unggun itu dengan sambil berpegangan tangan. Kemudian mereka mengucapkan janji pramuka dan kemudian menyanyikan lagu yang berkaitan dengan Persami gitu kan. Mereka berjalan keliling dan beberapa dari anggota Persami itu ada yang megang obor ya. Nggak semua, ada beberapa untuk menambah hikmatnya acara Persami pada malam puncak itu. Namun ketika para peserta itu lagi berjalan berkeliling, ada satu peserta yang tiba-tiba berhenti. Kakinya seperti nggak bisa digerakkan. Dia berusaha menarik-narik kakinya sambil membungkuk, tapi tidak bisa digerakkan oleh peserta tadi. Dan ketika itu setelah dia berusaha menggerakkan kakinya itu, namun tidak berhasil, dia jatuh terduduk dan kemudian menjerit histeris seperti orang kesurupan, dan itu diikuti oleh beberapa peserta lainnya yang menurut Mbak Pika tadi mungkin sekitar ada 10 orang lah yang akhirnya menjadi kesurupan, dan itu menjadi kesurupan massal dan suasana menjadi kacau. Akhirnya upacara puncak itu, upacara api unggun itu dibubarkan oleh para pembina, dan kemudian para pembina ini memanggil atas saran dari beberapa temannya, memanggil seorang praktisi yang berada di sekitar daerah situ, yaitu penduduk daerah sekitar Persami itulah. Jadi setelah praktisi itu datang, dirukiyalah orang-orang ini, yang peserta yang kesurupan tadi. Setelah dibawa dalam tenda ya, dirukiyah, ternyata berhasil. Yang 10 ini berhasil ditenangkan dan dinetralisir. Namun ada 2 lagi yang tidak bisa, tidak mampu atau belum berhasil dipulihkan, yaitu 2 orang teman Mbak Pika tadi yang ketika duduk di depan tenda itu datang nenek kan diberi kembang, 1 kembang kantil, 1 kembang mawar berwarna merah. Nah yang kedua ini tetap saja dalam keadaan kesurupan, mereka menari sambil mengelilingi api unggun tadi seperti tarian Jawa ya kata Mbak Pika. Dengan lembut mereka menari berdua, beriringan, berjalan. Yang memegang bunga kantil itu berada di depan, dan yang memegang mawar merah itu berada di belakang si pemegang bunga kantil tadi. Nah ketika dia kesurupan itu ditanyalah sama praktisi ini, siapa kau? Kan gitu kan. Mereka menjawab, yang pegang bunga kantil itu menjawab, aku adalah ratu ini, kan gitu. Ratu ini ada namanya tapi kita nggak usah sebutkan. Kemudian yang pemegang bunga mawar tadi, pemegang bunga mawar merah tadi itu mengatakan bahwa dia adalah dayang-dayang si ratu ini. Jadi udah beberapa kali diusahakan penyembuhan, ditambah lagi praktisi yang lainnya tetap nggak bisa disembuhkan. Akhirnya para pembina memutuskan untuk memberitahu keluarga dari kedua peserta Persami ini. Singkat ceritanya datanglah keluarga itu untuk membawa kembali ke rumahnya untuk disembuhkan di kediaman mereka. Nah setelah kejadian ini Mbak Pika nggak tahu ya, setelah yang 2 ini dibawa pulang oleh keluarganya, Mbak Pika nggak tahu bagaimana akhirnya, apakah mereka disembuhkan atau tidak gitu kan. Nah jadi setelah kejadian ini para pembina memutuskan bahwasanya segera ditutup upacara ini, Persami ini, segera dievakuasi semua murid dan kemudian dibawa kembali ke sekolah. Nah setelah para murid naik ke atas truk ya, yang lain membereskan tenda, pengurus tenda membereskan semuanya, kemudian bekas-bekas sampah yang ada dibersihkan termasuk api unggun tadi. Setelah bersih semua tanpa ada sampah, mereka pun berangkat kembali menuju sekolah dengan menggunakan truk yang sudah menunggu di tempat itu kan. Nah dalam perjalanan pulang, di atas truk di atas truk yang ditumpangi Mbak Pika tadi itu suasana nggak seperti waktu piginya. Itu menjadi, kalau piginya itu dalam keadaan bahagia, tenang, bersorak-sorak, ini mereka hanya diam, hening, tanpa sepatah pun bicara. Dan dalam keheningan itu tiba-tiba satu lagi kawan Mbak Pika itu kesurupan di atas mobil truk yang mereka tumpangi yang sedang berjalan. Karena tidak adanya di mobil yang tumpangi Mbak Pika ini, itu nggak ada dikawal pembina, itu nggak berada di situ. Jadi mereka nggak tahu mau buat apa tentang insiden ini kan. Akhirnya dibiarkanlah si yang kesurupan itu hanya dipegang, dijaga supaya tidak mencelakai dirinya dan mencelakai orang lain. Sampailah mereka akhirnya ke sekolah dan diberitahu kepada kakak pembina bahwa kejadian ini terjadi seperti ini. Kakak pembina pun kembali memberitahu pihak keluarga yang siswa yang kesurupan tadi.
Kemudian dibawa pulang, singkat ceritanya sudah datang keluarga dibawa pulang. Kemudian para murid-murid lainnya dijemput oleh orang tua masing-masing untuk kembali ke rumah. Seperti itulah cerita yang disampaikan oleh Mas Fajar tentang apa yang kejadian yang pernah dialami oleh istrinya di masa sekolah di waktu SMP kelas 1 di semester kedua. Semoga cerita ini dapat menghibur kawan-kawan semua dan bermanfaat bagi kita semua. Kita ambil sisi baiknya, kita buang sisi buruknya. Dan saya mohon kepada kawan-kawan yang belum subscribe, tolong subscribe-nya, karena subscribe Anda adalah ibadah. Dan kepada kawan-kawan yang telah subscribe video ini, channel ini, saya berterima kasih banyak kepada kawan-kawan semua. Semoga dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lebih berlipat ganda lagi. Amin, amin, rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.